Terima kasih dan jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz Aji Muslim atas tausiahnya di pagi menjelang siang hari ini ya. Semoga kita semua dapat memetik hikmah dari tausiah yang disampaikan oleh beliau. Dan tadi saya sampaikan sebelumnya akan ada sesi tanya jawab. Tapi alhamdulillah telah hadir juga di kesempatan ini Ustadz Alfan. Beliau salah satu narasumber hasil yang biasa mendampingi ikhwan akhwat untuk membaca Al-Quran atau tahsin Al-Quran ya setiap hari Selasa dan Sabtu Ustaz ya. Biasa ba'da subuh ya, mungkin ikhwan akhwat juga banyak yang sering mengikutinya, terutama ibu-ibu, biasanya sebagian besar ibu-ibu yang mengikuti tahsin Al-Quran ini. Ada bapak-bapak mungkin 1-2 orang gitu yang bisa ikut. Dan kepada Ustadz Alfan mungkin langsung saja untuk kami minta untuk memberikan tausiahnya karena beliau alhamdulillah sudah hadir sambil menunggu narasumber lain. Tadi mendapatkan info Ustadz Husain Alatas sudah di perjalanan, sudah insyaallah beberapa menit lagi sampai sini. Kepada Ustadz Alfan mungkin untuk berbagi ilmunya juga kepada kita semua, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammadin alladhi istafahu sabilal huda wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin al-mayamin. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jemaah dan ibu-ibu sekalian, kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini menjadi indikator yang kuat bahwa setiap individu kita yang hadir di sini betul-betul dipilih oleh Allah untuk mendapatkan bimbingannya, dorongannya, sibrahnya, dan terutama bantuannya. Di mana indikator ini terbukti, biasanya hari Minggu seperti ini kita mengalokasikan waktu hanyalah untuk santai, the happiness, untuk keluarga. Akan tetapi itu mampu kita tinggalkan, kita luangkan waktu untuk melangkahkan kaki, duduk sama-sama bersimpul di tempat yang mulia ini. Ini semata-mata tidak mungkin terwujud terlaksana berkat popularitas kita, berkat profesionalitas kita, berkat kedikdayaan, kekayaan kita, tetapi semua ini terwujud dan terlaksana berkat panggilan bimbingan dari Allah. Mudah-mudahan nikmat yang besar ini berupa kesehatan sehingga kita mampu menciptakan kesempatan untuk bertasamuh, bertoleransi, bermuajahah, bertatap muka di antara kita, bukan sekedar mukanya yang bertatap, akan tetapi tertaut hatinya dalam cinta yang satu, yaitu kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Rasulnya, dan cinta kepada sesama muslim yang kita buktikan pada saat sekarang ini dengan kita bermuajahah bersama. Mudah-mudahan ini semua menjadi indikasi yang kuat bahwa diri kita dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. May yuridillahu bihi khairan fal yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang baik, maka dia diberi kesempatan dan dipintarkan di dalam permasalahan agamanya. Salawat beserta salam kita haturkan, kita mohonkan
kepada Allah yang Maha Penyayang, yang Maha Kaya, agar kiranya Allah yang Maha Penyayang ini melimpahkan rahmahnya kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang baginda Rasul itu telah terbukti mengaktualisasikan seluruh potensi yang beliau punya untuk kita umatnya, membimbingnya, mengangkatnya dari degradasi moral manusia yang sangat menjijikkan, serta ditempatkan di jalan yang penuh dengan hidayahnya. Maka kita sebagai umatnya mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap baginda Rasul, di antaranya melestarikan sunnahnya, menjunjung tinggi mencintainya, dan bukti cinta kita terhadap baginda Rasul banyak menyebut namanya dengan selalu bersalawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tentunya kita minggu-minggu terakhir ini telinga kita mendengar, dan tentunya mata kita tentu membaca, dan hati kita juga merasa bagaimana akhir-akhir minggu-minggu ini kita ditempa dengan suatu kabar yang sangat memilukan hati, yang sangat menyakitkan dan sangat mengkhawatirkan. Berupa apa itu? Berupa dekadensi moral yang semakin hari semakin marak, berupa penyimpangan seksual yang semakin hari semakin masif, berupa perbuatan-perbuatan durjana yang semakin hari yang semakin marak, dan itu dikerjakan oleh anak-anak kita regenerasi berikutnya. Maka momentum sekarang ini kita menghadapi bulan Ramadan yang dikenal dengan targhib Ramadan. Mari persiapkan diri kita untuk betul mengobati luka ini, luka anak-anak kita dan penyakit kita serta penyakit anak-anak kita, agar kiranya betul-betul kita persiapkan semaksimal mungkin. Lalu Ramadan itu memberikan education kepada kita, memberikan tarbiyah yang nyata kepada kita, sehingga perjalanan kehidupan kita dari waktu demi ke waktu mengalami progres, mengalami perbaikan. Yang ini kita harapkan dikarenakan kita saat sekarang ini sangat membutuhkan betul-betul pendidikan, sangat membutuhkan di mana jalan kita yang sebenarnya yang terang, dan sangat membutuhkan perubahan dari setiap individu kita yang ditularkan kepada keluarga kita, terutama anak-anak regenerasi berikutnya. Bukankah kita semua membaca dan tahu bahwa akhir-akhir ini betapa memilukannya tatkala kita baca kisah tentang Yuyun di Sumatera sana. Ibu-ibu tahu kan kisah Yuyun? Kisah Yuyun yang diperkosa 14 pemuda lalu berujung dengan kematian beliau. Belum selesai peristiwa ini disikapi oleh polisi dengan cerdas. Di Tangerang kita kemarin menyaksikan bagaimana memilukannya kisah Enok. Enok tahu? Yang diperkosa setelah itu dimasuki gagang cangkul. Belum ini juga tuntas peristiwanya yang teranyar dari Surabaya, dari Jawa Timur. Ada 5 anak SMP berusia sekitar 14 tahun dengan anak SD antara usia 13 tahun serta 9 tahun, rame-rame memperkosa anak umur 13 tahun. Ini kejadian sungguh sangat memilukan, dan ini kejadian butuh sikap dari kita.
Ini kejadian harusnya jadikan sampel pelajaran perenungan bagi diri kita masing-masing, agar kiranya kejadian ini tidak terulang dan terulang kembali. Padahal yang kita tahu ini hanya sebagian kecil persentasenya dari sebuah degradasi moral yang masif di bumi persada ini. Ini ibaratkan gambaran batu gunung es, yang terlapor itu baru Yuyun, yang terbaca itu baru Eno, yang kita ketahui baru dari Surabaya. Padahal banyak sekali Yuyun-Yuyun yang tersembunyi, kisah-kisah Eno yang lain yang tersembunyi. Bagaimana untuk mensikapi ini? Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sebetulnya kejadian yang seperti ini bukanlah kejadian yang kebetulan. Akan tetapi ini masuk dalam istilahnya Jenderal Riyamizat Riyakudu. Ini masuk dalam ranah proxy war. Artinya apa? Perang tanpa dana. Penjajahan baru yang dilegalisasikan, yang dipraktekkan ke bumi pertiwi ini dengan tanpa dana. Di mana perang ini memasuki salah satu itemnya adalah penghancuran otak anak-anak kita, perusakan mindset, perusakan otak yang dipunyai oleh anak-anak didik kita. Dan ini bukan sekedar lalu berbentuk sebuah perbuatan yang amoral, yang menyimpang. Akan tetapi ini bibit-bibitnya dimulai terstruktur masuk ke dalam kurikulum pendidikan kita. Lihat di bagian 9 dalam pendidikan bahasa Inggris, anak kelas SD di situ dibahas bagaimana pembicaraan dialog antara siswa SD kelas 3, antar satu siswa dengan siswa yang lainnya, tapi memang pakai bahasa Inggris, tetapi isinya di situ memuji tentang kecantikan perempuan. Apa hubungannya? Kalau misalkan pendidikan itu mengandung identifikasi, mengapa yang diidentifikasi kecantikan wanita? Padahal itu anak kelas SD kelas 3. Belum lagi anak-anak kita lewat di pinggir jalan, di situ juga menyaksikan koran-koran gambar setengah telanjang. Dan juga kita saksikan anak-anak kita dari kakak-kakaknya yang sudah kuliah membaca koran, membaca majalah, di situ juga gambar-gambarnya setengah telanjang. Lalu anak-anak kita juga lewat, kebetulan ada panggung dangdutan di kampung itu. Apakah dangdutan ini diundang untuk menghibur karyaan, istilahnya bahasa sini, hajatan atau 17 Agustusan? Kita saksikan selebritisnya di situ yang nyanyi juga mengumbar aurat. Lalu kita saksikan telenovela di televisi, tayangan-tayangan yang mereka juga mengajarkan bagaimana untuk berpacaran, berduaan, dan itu penuh dengan rasa syur, penuh dengan rasa nafsu. Dan juga di website, di Android, semuanya mereka bisa mengakses semua itu. Maka tatkala terjadi peristiwa Yuyun, tatkala terjadi peristiwa Eno, tatkala terjadi peristiwa di Surabaya, kita marah, tetapi harus marah sama siapa? Apakah anak-anak kita yang kita marahi, sementara mereka juga korban? Maka di dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah menegaskan dengan mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Apabila sebuah kemungkaran, kemaksiatan sudah masif di dapur kita, bahkan sampai masuk ke sudut-sudut kamar kita. Karena untuk maksiat sekarang ini, untuk melakukan mungkarat sekarang ini, tidak usah keluar pintu. Maaf kalau zaman dulu, misalkan pingin melihat orang telanjang harus keluar rumah ngintip.
Tetapi zaman sekarang ini untuk melihat orang telanjang tidak perlu keluar rumah, cukup pencet Androidnya, di situ tersaji lengkap sudah. Mulai dari yang berpakaian lengkap sampai yang tak berbusana sama sekali tersaji di tangan kita ini. Maka tatkala kemaksiatan sudah sedemikian dahsyatnya, bagaimana sikap kita untuk menanggulangi? Allah mengajarkan anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari kobaran api neraka. Tatkala kita menafsirkan api neraka, bukan besok di kuburan, bukan besok setelah kita mati, karena Al-Quran diturunkan bukan di kuburan. Al-Quran diturunkan bukan di alam mahsyar, Al-Quran diturunkan bukan di kiamat, bukan, tetapi Al-Quran diturunkan sekarang ini. Maka penafsiran itu seharusnya up to date sekarang ini. Menafsirkan neraka ya berarti sebuah penyimpangan yang menyebabkan penderitaan, yang menyebabkan kita itu beban moral, beban mental, perusakan, dekadensi moral. Itu adalah neraka sebelum memang diganjar dengan neraka yang sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun tatkala kita menafsirkan ihdinas siratal mustaqim, bukan siratal mustaqim itu adalah digambarkan dalam bahasa hadis yang katanya tajam, licin, sekian-sekian. Siratal mustaqim nanti mah kumaha engke, kumaha perbuatan sekarang. Tetapi ihdinas siratal mustaqim ini kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kiranya betul-betul di dunia ini kita digiring, dibimbing oleh Allah untuk menjejakkan kaki kita di siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu mana, Ustadz? Siratal mustaqim adalah jalan yang lurus, yang penuh dengan hidayah Allah, yaitu jalannya orang-orang yang Allah anugerahkan nikmat-nikmat di dalamnya, termasuk para anbiya, para salafus soleh, para tabi'in, para sahabat, baginda Rasul dan keluarganya, sehingga sampai kepada guru-guru kita sekarang. Jika sekarang ini kita mampu menjejakkan kaki lalu melangkah di siratal mustaqim, insya Allah di akhirat nanti kita akan betul-betul lolos dari siratal mustaqim untuk menyeberangi kehidupan yang penuh penderitaan neraka ini, lalu kita berdiam di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kan hidup ini permasalahan, Pak. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita itu dihadapkan oleh permasalahan. Dan siapa yang pandai menyikapi masalahnya, itulah ranah pahala dan dosa. Jika tidak pandai tepat menyikapi masalah, tentu dia berdosa. Jika pandai menyikapi masalahnya, itulah yang oleh Allah apresiasi dengan pahala. Maka siapapun yang ada setiap kita, setiap orang pasti punya masalah. Tidak ada orang yang tidak mempunyai masalah, karena orang yang tidak mempunyai masalah berarti sudah terbujur kaku di kuburan. Itu selesai masalahnya. Maka dalam menyikapi masalah ini, kita pandai tidak, cerdas tidak, tepat tidak. Jangan masalah itu menjadi permasalahan kuadrat. Itu tugas kita yang kita mohon kepada Allah dengan menyebutkan siratal mustaqim, yang Allah serukan juga ku anfusakum wa ahlikum naro. Naro itu termasuk permasalahan. Maka bagaimana mindset kita tepat untuk menyikapi permasalahan. Kenyataan permasalahan seperti tadi yang disebutkan, kisah Yuyun, kisah Eno, kisah yang lain-lain. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka dalam menyikapi permasalahan ini, permasalahan kehidupan kita itu ada yang sifatnya muncul internal, dari internalisasi kita sendiri, di mana ketidakmampuan untuk menyikapi, tidak mencerna, tidak tepat mencikapi dalam menyikapi kehidupan, itu masalah internal kita. Tetapi ada sifatnya permasalahan yang sifatnya eksternal, di mana sifat eksternal permasalahan itu memang disusupkan oleh orang luar agar kiranya kita betul-betul sesuai target mereka hancur lebur.
Maka disinilah kita berdiri dengan komitmen Radio Silaturahim ini yang memakai moto untuk Islam yang satu. Ini sebagian adalah menyederhanakan permasalahan agar kiranya permasalahan itu tidak menjadi permasalahan yang kuadrat. Contoh permasalahan tentang perbedaan saja. Kalau misalkan kita tidak pandai menyikapinya, sampai kapan ini kita akan mampu mengkonsolidasikan saudara kita sesama muslim? Kalau misalkan tidak pandai menyikapi permasalahan perbedaan ini saja. Bahwa permasalahan perbedaan ini sudah keniscayaan, tidak bisa dinafikan. Perbedaan ini adalah sebuah kenyataan. Kita aja justru senang yang berbeda. Saya tanya nih sama bapak dan juga sama ibu. Ibu mencintai suami ibu dan bapak mencintai istri bapak. Apa karena persamaannya? Tidak, justru karena perbedaannya. Justru karena perbedaan dengan perempuan. Perempuan berbeda dengan laki-laki. Karena perbedaan inilah lalu kita sikapi dengan cinta dan kasih sayang yang dibuat modal untuk menyikapi permasalahan ini. Lestari Pak keluarganya. Justru kalau bapak menikah mengambil sebuah persamaan, itu yang mengkhawatirkan. Ya misalnya bapak laki-laki mengambil persamaannya, nikah sama-sama laki-laki. Gimana? Ibu perempuan mengambil persamaannya, bukan perbedaannya, menikah sesama perempuan. Bagaimana? Apa kata dunia? Adanya kita bisa melestarikan kehidupan ini karena perbedaan. Dan itu mampu kok kita sikapi dengan modal apa? Dengan modal pertama, apresiasi. Yang bahasa Qur'annya lita'arofu, kenal mengenal. Bukankah tatkala menikah kita ta'aruf dulu? Itu mengimplementasikan surat Al-Hujurat, lita'arofu wa ja'annakum syu'uba wa qabaila lita'arofu. Setelah itu, setelah ta'aruf, timbul saling menyayangi, mencintai, menjaga, mengapresiasi. Lalu berjalanlah kehidupan keluarga ini. Tujuannya apa? Untuk mencapai keridhaan Allah. Itu yang diterjemahkan dengan inna akramakum indallah atqakum. Jika keluarga dari berbeda ini saling menonjolkan perbedaannya, niscaya keluarganya hanya bertahan 3 bulan. Masih mending 3 hari. Lihat pernikahan kaum selebritis. Mereka kurang cantik, kurang kaya, kurang populer. Mengapa pernikahannya hanya mampu 3 hari? Mengapa pernikahannya hanya 3 bulan? Kenapa? Tidak bijak menyikapi masalah. Tidak ada lita'arafu. Lita'arafunya tidak bertujuan untuk inna akramakum indallahi atqakum. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka kembali lagi permasalahan kita adalah bagaimana kita menyikapi permasalahan anak-anak kita sekarang ini. Kita harus demo kemana? Harus marah sama siapa? Harus mencekek siapa? Kalau kita menyaksikan peristiwa-peristiwa yang sadis seperti itu. Sementara Allah menegur, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka permasalahan ada internal, ada eksternal. Yang kita sikapi ini adalah eksternal. Karena sekarang perusakan otak anak kita itu adalah sifatnya eksternal yang memang diusahakan oleh musuh-musuh Islam agar kiranya betul-betul regenerasi berikutnya hancur lebur tak bermoral dengan produk-produk mereka yang banyak sekali, telenovela, ya, kontes-kontes akademi dangdut, Go Talenta dan macam-macam. Kita saksikan di situ. Apakah anak kita tatkala ikut kontes itu dibusanai sesama muslim, secara muslim? Tidak, justru ditelanjangi, dipermalukan. Tetapi tatkala lulus audisi yang dari Solo
yang dari Malang, yang dari Medan, senang luar biasa tatkala lulus audisi di kota itu. Lalu diantarin ke Jakarta. Setelah diantarin ke Jakarta, nginep di apartemen di hotel. Setelah itu diantarin ke Kebun Jeruk ke studio. Yang nganterin Bapak Haji, yang nganterin Bu Haji. Sementara di sana anak kita ditelanjangi. Mana self of correction kita? Kepekaan kita sesama muslim untuk menjaga moral anak-anak kita. Ini betul-betul kita sudah diracuni. Selamat datang Ustadz Zain Bahmid. Ini betul-betul kita sudah diracuni. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, faktor eksternal termuat di dalam surat Fussilat ayat 26. Allah mengatakan, dan itu mengakomodir perkataan orang-orang kafir. Kata Allah menirukan orang kafir, wa qala alladziina kafaru la tasma'u lihadzal qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan berkatalah orang-orang kafir, jangan pernah dengarkan Al-Qur'an ini, tetapi bikinlah kesibukan-kesibukan yang lain jika kalian ingin menang melawan mereka. Jika head to head musuh Islam ini perang tanding lawan kaum muslim, maka akan kalah. Karena sejelek-jeleknya umat muslim, walaupun dia tidak sholat, tatkala ditantang perang, baru bangun dari mabuk, dia akan loncat, akan menyandang pedang, dan dia mampu berjihad perang. Ini tahu orang-orang musuh Islam yang saya katakan faktor eksternal ini, tahu tentang bagaimana api jihad yang dipunyai setiap individu muslim tidak bisa dipadamkan kecuali mati. Maka dia bikin sebuah rencana yang lain. Jangan ditantang jihadnya umat muslim ini. Jika kalian ingin menang, maka usahakan jangan sampai umat muslim ini doyan membaca Al-Quran. Usahakan bikin produk-produk yang banyak agar kiranya umat muslim ini sibuk dengan produk-produk mereka, lalu mereka tidak punya waktu dan kesempatan untuk mendekati Al-Quran, apalagi membaca Al-Quran, mempelajari isinya, menyelami isinya, lalu mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini yang betul-betul terrealisasi sekarang. Mudah-mudahan silaturahmi ini bukan sebatas covering saja, bukan sekedar decoration only saja, akan tetapi mudah-mudahan tertaut hati saya dan saudara-saudara semua. Nanti kalau ketemu di pinggir jalan tanya, Bu, jangan sombong Bu, kalau saya nanya soalnya nggak kenal. Maka sudah Bu ya, sudah 5 menit, tidak usah diteruskan. Singkat saja, bahwasannya kalau umat muslim ini ditantang perang pasti menang. Makanya bikin produk yang menghancurkan. Banyak banget produk-produk mereka yang menghalangi kita untuk mempelajari Al-Quran. Sehingga karena masing-masing kita jauh dari pendidikan Al-Quran, falsafah Al-Quran, seperti inilah keadaannya. Dan siap-siap besok telinga kita akan mendengarkan kisah Yuyun lagi. Minggu depan pasti akan kisah Eno lagi. Dan belasan perempuan akan diperkosa di bumi Nusantara ini jika kita tidak bersiap-siap untuk membenahi diri, jika tidak siap-siap untuk mengadakan perubahan. Karena proxy war sudah dikembangkan oleh mereka dan tercatat mereka sekarang pemenangnya. Mudah-mudahan Allah mencerdaskan kita, memberikan peluang kepada kita, lalu segenap potensi yang kita punya kita aktualisasikan untuk mengangkat perang ini, lalu adakan perubahan pada diri kita, pada anak-anak kita, murid-murid kita, sehingga kita memimpikan agar kembalinya Izzul Islam di bumi pertiwi NKRI ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.